Indramayu, Kabupaten Indramayu, di mana tentunya kami sebagai pengurus DPD Nasdem menganggap berita ini hanya fitnah dan hoax, yang mana ini kan dilontarkan mantan ya, sudah menjadi mantan ketua DPD Indramayu, Husein Ibrahim. Jadi bagi kita persoalan yang terkait mahar, adanya mahar untuk nomor urut, karena saya sebagai calon legislatif juga di Dapil 6 Karawang, begitu juga dengan Sekjen Ibu Khadijah, calon juga legislatif di Dapil 2, tidak ada mahar sepeser pun yang dilakukan oleh DPD Nasdem Kabupaten Karawang kepada kami 50 bacalek yang ada di Kabupaten Karawang. Jadi isu ini tentunya mengganggu dan per hari ini sebenarnya di hari Senin kemarin sudah ada laporan yang dilakukan salah satu caleg DPR Provinsi ke Kapolres Indramayu, dan hari ini juga dipertegas oleh Ketua DPW Nasdem yaitu kepada Kang Saan Mustafa bersama pengurus sudah melakukan laporan di Polda Jawa Barat, dan saya pribadi dan pengurus lainnya meyakini ini hanya fitnah dan hoax yang dilakukan oleh mantan Ketua DPD Nasdem Indramayu yaitu Husein Ibrahim. Sampai hari ini kami DPD Nasdem Kabupaten Karawang beserta jajaran dari tingkat DPD sampai DPC, DPRT solid dan tidak meyakini, menganggap apa yang terjadi di Indramayu yang kami anggap itu adalah fitnah dan hoax. Bagi kami hari ini kami fokus dari pengurus DPD hingga ke bawah DPC dan DPRT solid bagaimana di 2024 memenangkan Nasdem khususnya di Kabupaten Karawang di pemilihan legislatif. Mungkin itu kan kawan ada pertanyaan? Pak, apa ini sebagai upaya juga untuk mendulang popularitas tadi oknum Pak Husein tadi di menjelang 2024, apa merupakan seperti intrik politik menjelang 2024 ketika beliau masuk ke partai lain? Mungkin itu bukan intrik dari Bapak Ibrahim sendiri, Pak Husein Ibrahim. Itu karena mereka dia pikir, jadi beranggapan itu dia tuh super, bisa menghalalkan segala cara. Tapi sebenarnya dari Partai Nasdem itu tanpa mahar sama sekali. Bisa ditanyakan pada 50 bacalek kami dari Partai Nasdem di Kabupaten Karawang dan se-Jawa Barat, itu tidak ada pungutan sepeser. Itu Bapak Ibrahim itu, dia itu kemungkinan pemikirannya sudah tidak masuk nalar kita ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini kan terkait dari Indramayu sendiri kan terkait penomoran ya. Sedangkan proporsional tertutup atau terbuka sendiri kan masih belum jelas. Ditambah dengan Nasdem ini kan masih mendukung untuk terbuka. Nah artinya gimana sikap itu Bang? Bahwa di Karawang sendiri tidak terpengaruh dengan nomor atau gimana? Kalau masalah penomoran itu kan wewenangnya ada di DPP ya. Dan hari ini untuk Karawang sendiri tidak ada persoalan terkait penomoran. Semua berjalan sesuai dengan aturan partai. Jadi mau berapapun nomor yang ditempatkan nanti kepada bacalek, karena di tahapan di Nasdem itu sebelum kita mendaftarkan ke KPU itu kita sudah diumumkan calon-calon itu di nomor berapa mendapatkan nomor urutnya. Jadi sampai hari ini data kita sudah masuk KPU, tidak ada gejolak ataupun persoalan apapun, apalagi mahar. Jadi bisa saya pastikan, saya pribadi, mungkin ada Bu Sekjen dan Bendahara, tidak ada dipungut mahar sepeser pun untuk masalah nomor maupun hal-hal yang lain kegiatan di DPD Nasdem. Bang, itu kan awal mula sampai heboh itu kan karena memang awalnya itu kan dia dijanjikan nomor 1 ya untuk ketua DPD Indramayu itu. Tadinya cuma kan ternyata kan dari mekanisme partai sendiri kan nomor 1 itu khusus untuk yang incumbent. Kedua untuk yang ngurus DPP dan dia di nomor 3. Apakah mekanisme itu berlaku untuk semua daerah atau memang hanya daerah tertentu aja gitu? Jadi
kalau masalah nomor itu, penomoran caleg itu wewenangnya ada di DPP. Tentunya itu ada mekanisme tersendiri yang dilakukan DPP. Bagi kita sebagai caleg, apapun dan berapapun nomor urut yang diberikan kepada kita tidak merasa, tidak ada hal yang mengganggu atau apa yang bisa dikatakan kita menerima gitu. Karena ada jeda waktu, kayak Karawang nih, ada jeda waktu, dikasih kesempatan. Apabila tidak menerima nomor urut, silakan lakukan protes. Dan kami secara organisasi, secara kepartaian punya kriteria, bukan hanya incumbent. Tentunya kan seseorang ini pengurus bukan di DPD, baru mengikuti kegiatan sekolah partai, ini juga kan menjadi penilaian bagi DPP ya. Nah, masalah nomor itu tidak, DPD, DPP maupun DPW tidak pernah menjanjikan kepada seseorang mau dapat nomor urut berapa. Keputusan mutlak oleh DPP. Ada lagi? Kasih aja bang, untuk Nasdem sendiri Karawang solidnya itu sampai sejauh mana? Apakah terganggu nggak dengan ada isu yang berlaku di Karawang? Sampai saat ini kalau dikatakan terganggu sedikit mungkin ya. Sedikit, buktinya hari ini per hari ini kita mengadakan rapat DPP, DPD dan seluruh 30 kecamatan ya, ketua DPC, dan kita masih solid, tidak ada yang terlalu mengganggu bagi kami, karena kami menganggap sekali lagi itu hanya fitnah dan hoax yang dilakukan oleh mantan ketua DPD Nasdem Indramayu, dan hari ini pula DPW yang dipimpin oleh Kang Sa